Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam setiap usahanya ya. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait tengkulak ini ya, tengkulak dan pedagang unggas. Dalam hal ini entok begitu. Jadi dalam beternak entok atau beternak apapun itu ada muara dari setiap usaha yang digelutinya adalah hasil atau panen kemudian bisa dijual begitu ya. Dari sisi penjualan ini penting karena berkaitan dengan cash flow kemudian keuntungan begitu ya setelah berusaha atau bekerja dalam dunia peternakan. Nah, di sini ada istilah tengkulak dan pedagang. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait perbedaan antara tengkulak dan pedagang ini ya. Karena sering ada masukan di kolom komentar yang menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi peternak dalam hal ini biasanya khususnya untuk peternak pemula kadang menjadi objek bagi para pedagang atau tengkulak dalam hal ini. Jadi mungkin kita perlu bahas atau kita cari tahu itu apa tengkulak dan apa itu pedagang. Jadi, dalam kamus bahasa Indonesia kita mengenal tengkulak dan pedagang itu adalah dua istilah yang sering digunakan dalam perdagangan, terutama di sektor pertanian dan peternakan, termasuk di ternak entok begitu. Tapi keduanya memiliki perbedaan dalam konteks dan cara beroperasinya ya. Kita coba bahas terlebih dahulu terkait tengkulak ini. Jadi tengkulak itu adalah seseorang yang berperan sebagai perantara antara peternak atau produsen dengan konsumen atau pasar besar. Mereka biasanya membeli barang dari peternak atau produsen dengan harga yang lebih rendah dan menjualnya lagi dengan harga lebih tinggi. Nah, tengkulak ini sering dianggap sebagai pihak yang menguntungkan diri mereka sendiri dari perbedaan harga beli dan harga jual, meskipun mereka bisa berisiko karena harga barang bisa berubah-ubah. Nah, tengkulak ini umumnya tidak terlibat dalam proses produksi atau pemeliharaan. Mereka lebih berfokus pada distribusi dan pemasaran barang. Sementara pedagang entok, nah ini perbedaannya, kalau pedagang entok itu adalah seseorang yang khusus bergerak dalam perdagangan entok gitu ya. Mereka bisa membeli dari peternak atau produsen dan kemudian menjualnya baik dalam bentuk hidup, daging atau produk olahan entok lainnya. Dalam hal ini pedagang entok ini lebih spesifik pada satu jenis barang ya. Jadi pedagang entok bisa juga terlibat dalam aspek pemeliharaan atau pembiakan entok begitu, terutama jika mereka memiliki usaha sendiri untuk menghasilkan entok yang kemudian dijual. Jadi mereka bisa terlibat langsung dalam produksi atau hanya menjadi perantara antara peternak dan konsumen. Perbedaan utama terletak pada jenis barang yang diperdagangkan ya, dan tingkat keterlibatan dalam proses produksi. Tengkulak ini lebih umum dan bisa menangani berbagai jenis barang, sementara pedagang entok lebih spesifik pada perdagangan entok begitu. Pertanyaan perbedaan tengkulak dengan pedagang ini sudah terjawab ya. Kemudian apakah tengkulak ini merugikan peternak entok? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi tengkulak ini sering dianggap merugikan peternak ya, termasuk peternak entok, karena mereka berperan sebagai perantara yang seringkali membeli produk seperti anakan atau indukan dengan harga rendah dari peternak dan menjualnya ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Berikut beberapa alasan mengapa tengkulak bisa merugikan peternak entok. Jadi harga beli yang rendah. Pertama, tengkulak biasanya membeli entok atau produk peternakan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Karena tengkulak berusaha memaksimalkan keuntungan, mereka cenderung menekan harga beli dari peternak yang dapat merugikan peternak itu sendiri, yang harus menanggung biaya pakan, perawatan, dan risiko lainnya. Kemudian ketergantungan peternak pada tengkulak ini. Banyak peternak, terutama peternak skala kecil atau pemula, atau tradisional sangat bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil ternaknya. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke pasar yang lebih luas atau tidak memiliki kapasitas untuk menjual langsung ke konsumen ya. Akibatnya mereka sering terjebak dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak yang tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi tengkulak seringkali tidak memberikan informasi yang jelas tentang harga pasar yang sesungguhnya.
dan itu mengakibatkan peternak tidak tahu berapa harga yang pantas untuk entok yang mereka jual. Ini bisa menyebabkan peternak menerima harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar yang adil. Keuntungan yang tidak sebanding begitu ya. Sementara tengkulak mungkin mendapatkan keuntungan besar, kemudian dari selisih harga beli dari harga jual, peternak entok seringkali mendapatkan keuntungan yang sangat kecil atau harga beli yang rendah. Dalam jangka panjang ini bisa menghambat kemampuan peternak untuk berkembang atau bahkan bertahan dalam usaha peternakan mereka. Namun penting juga untuk dicatat bahwa peran tengkulak tidak selalu sepenuhnya negatif ya. Dalam beberapa situasi, tengkulak juga dapat membantu peternak dalam menyediakan pasar yang siap membeli produk mereka, terutama jika peternak tidak memiliki akses pasar atau tidak dapat mengelola distribusi sendiri. Namun sekali lagi, ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi harga ini yang seringkali menjadi masalah bagi peternak. Intinya begini, kesimpulannya, ketika peternak ini belum memiliki pasar, inilah resikonya. Dia akan didekati oleh para pedagang atau para tengkulak begitu ya. Sementara ketika sudah memiliki pasar yang siap untuk menerima produk itu, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Pembelian secara langsung tanpa perantara ini tentu saja akan meningkatkan margin keuntungan bagi peternak entok itu sendiri. Kemudian apa fungsinya paguyuban atau komunitas, mungkin begitu ya. Komunitas entok ini tentu saja menguatkan begitu, ketika bisa mengontrol harga, kemudian kita bisa membandingkan harga, tentu saja kita akan bisa lebih paham atau tidak menjadi korban para tengkulak. Maka dalam sisi negatif, tengkulak ini tentu saja hanya memberikan tawaran atau iming-iming saja ketika peternak ini tidak memiliki kapasitas untuk menjual produknya atau tidak bisa menguasai strategi pasar begitu. Tentu saja ini akan menjadi objek atau korban dari para tengkulak. Tidak hanya peternakan, pertanian juga sama. Maka dari itu penting paguyuban atau komunitas ini untuk sharing, kemudian termasuk di channel ini saya juga berharap ini akan menjadi media untuk sharing bersama, termasuk mungkin harga lebih spesifik lagi mungkin ya. Mungkin bisa tanya harganya itu seberapa di pasaran, kemudian nanti jadi tahu seberapa sebetulnya pasarannya, meskipun untuk jenis-jenis tertentu harga dipatok oleh para peternak itu sendiri, khususnya untuk jenis entok yang untuk dikonteskan begitu, karena sudah masuk ke ranah hobi tentu saja tidak ada patokan harga baku begitu ya, karena sudah masuk ke hobi berapapun biasanya kalau sudah mau atau sudah jelas akadnya antara pembeli dan penjual sah-sah saja. Bahkan ketika ada entok harga 1 ekor bisa sampai 1 juta lebih, itu tidak mengherankan ketika sudah masuk ke ranah hobi. Mungkin itu ya sedikit pembahasan, semoga mencerahkan, kita belajar bersama untuk kemajuan peternak-peternak entok dari skala kecil seperti di Tomsil ini untuk terus berkembang menjadi peternak yang bisa lebih maju begitu ya, lebih besar lagi. Terima kasih untuk dukungannya sampai sejauh ini hingga terus berkembang channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom Sue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.